Kisah The Phoenician Scene dimulai pada tahun 1950. Anatole Korda atau yang akrab dipanggil Zaza sedang melakukan perjalanan bisnis menggunakan pesawat pribadinya. Tiba-tiba ada ledakan yang membunuh salah satu asistennya. Sebelum pesawatnya jatuh, pilotnya bandel dan cerewet sekali, bikin Zaza memecatnya, lalu menekan tombol pelontar kursi pilot untuk mengeluarkannya dari pesawat. Awak media mengumumkan kematiannya di lokasi kejadian jatuhnya pesawat, yaitu Ladang Jagung. Ini adalah kecelakaan ke-6 penerbangan Korda. Zaza dikenal sebagai pengusaha internasional dan salah satu orang terkaya di Eropa. Salah satu bisnisnya adalah penerbangan dan persenjataan. Namun, ia lebih dikenal sebagai Mr. 5% di kalangan keuangan. Dia sangat ahli dalam perjanjian perdagangan rahasia, monopoli pasar, penghindaran pajak, suap, dan lainnya ia lakukan demi mendapatkan keuntungan besar. Sementara itu Zaza terbangun di tempat aneh. Tampak figur-figur misterius sedang mengadakan pengadilan untuk menilai siapa yang pantas masuk surga. Momen itu hanya sesaat, lalu Korda terbangun di tengah ladang jagung dengan kondisi luka berat. Ia menghampiri wartawan yang sedang mewawancarai pilotnya, dan wartawan pun mengoreksi pengumuman kematiannya. Zaza kemudian mendapatkan informasi bahwa dalang upaya penghancuran kerajaan bisnisnya adalah organisasi rahasia pimpinan Excalibur yang diperankan oleh Rupert Friend serta berbagai pemerintahan di seluruh dunia. Namun sampai saat ini selalu gagal. Di rumah, Korda memutuskan untuk memperbaiki hubungannya dengan putri semata wayangnya, Lisel. Korda ingin Lisel menjadi pewaris utama kerajaan bisnis Korda. Jelas saja Lisel kaget kenapa ayahnya tiba-tiba ngajak dia. Padahal dulu dia yang ngirim Lisel ke gereja sejak umur 5 tahun dan bapaknya punya 9 anak laki-laki dari 3 istri berbeda yang semuanya telah meninggal dunia. Korda pun diduga membunuh istri-istrinya termasuk ibu Lisel. Zaza menampik keras tuduhan itu dan menuduh Nubar, pamannya Lisel, sebagai dalang sebenarnya di belakang kematian ibunya Lisel. Lisel akhirnya bersedia dengan syarat Nubar harus diadili. Ia kemudian menandatangani sertifikat pewaris tunggal Korda. Sementara Korda masih hidup, Lisel berstatus sebagai manajer segala urusan Korda dan Korda pun menyewa seorang profesor Norwegia Bjorn Karlsson untuk menjadi asisten administrasi Lisel. Banyaknya percobaan pembunuhan terhadap Korda membuat Bjorn harus melalui tes kebohongan. Tapi akhirnya dia lolos. Bjorn juga membantu Lisel mengasuh 9 saudara-saudara lakinya. Lisel menulis surat pada ibu suri di gereja Katoliknya untuk memberitahu keputusannya. Ia beralasan bahwa kehadiran Tuhan absen di sisi ayahnya, sehingga ia akan menjadi pendamping ayahnya. Mulailah Korda menjelaskan Lisel The Phoenician Scheme. Semuanya terdokumentasi dan disimpan di beberapa kotak sepatu kecil, sehingga Zaza lebih mudah menjelaskan rencananya pada Lisel dan investor. Setiap kotak sepatu mewakili ide bisnis Korda dan daerah-daerah yang berpotensi untuk memberikan kekayaan dan mendapatkan keuntungan 5% selama 150 tahun ke depan. Intinya dia ingin membangun sebuah mega proyek di daerah fiksi Greater Independent Phoenicia, meliputi terowongan, rel kereta api, bendungan, dan kanal. Secara tak langsung ia akan memonopoli semua bisnis di Phoenicia, termasuk pertambangan serta pertanian, dan menggunakan tenaga kerja paksa alias murah di bawah upah minimum. Tapi lokasinya berada di zona perang abadi. Sementara itu dunia internasional murka atas informasi yang mereka dapat tentang rencana tak etis Korda. Agen rahasia bernama Excalibur sampai menyusun skema supaya proyek itu gagal. Mereka sengaja mendongkrak harga bahan bangunan, berharap Korda kesulitan bayar kontraktor. Organisasi musuh Korda sudah tahu Korda akan berupaya untuk menutupi kekurangan pendanaan proyeknya karena harga material yang telah mereka akali. Namun Korda tetap melaksanakan rencananya. Ia akan mengunjungi semua investornya satu persatu di Phoenicia, meminta mereka agar memberikan tambahan investasi untuk menutupi kekurangan. Rencananya dimulai dari kotak sepatu pertama. Ia akan bertemu dengan Prince Farouk dan konsorsium Sacramento di kereta api bawah tanah.
Namun, gerombolan bersenjata berupaya membunuh Zaza. Beruntung Prince Farouk tiba tepat waktu menyelamatkannya. Di bawah tanah Korda bertemu dengan Leland dan Regan, dua saudara investor dari California. Mereka kesal karena tahu niat Korda. Korda ingin mereka tanda tangan tambahan modal tanpa boleh mendiskusikan kontraknya. Untuk menyelesaikan masalah itu, mereka mengajak adu main basket. Farouk dibantu oleh Korda melawan Regan dan Leland. Sementara itu, Diesel dan Bjorn malah minum bir berduaan, dan Bjorn terlihat mulai tertarik sama Lisa. Setelah skor seri sampai akhir permainan, akhirnya Farouk mencetak skor kemenangan. Masalah pun terselesaikan dan mereka pun mencapai kesepakatan. Korda kemudian buru-buru lanjut untuk menyelesaikan rencana kotak sepatu keduanya, bertemu Marcel Bob dan sindikat Newark. Tiba-tiba Zaza dapat lagi visi yang aneh. Kini ia bertemu 3 mantan istrinya. Zaza kemudian ngasih mereka karkas rusa. Ketika perutnya dirobek, koin-koin bermunculan. Kemudian ibunya Liesel bilang sama Zaza kalau Liesel itu bukan anaknya. Di pesawat, Zaza memperhatikan foto Nubar. Dia menyadari bahwa Nubar memiliki mata yang sama dengan Liesel. Kemudian Zaza, Liesel, dan Bjorn sampai di klub malam milik bos gangster Marcel Bob. Lagi-lagi Zaza bikin investor kesal. Kali ini dia maksa Bob buat nutupin kekurangan pendanaannya. Tapi tiba-tiba datang pasukan pemberontakan yang dipimpin Sergio. Mereka bermaksud merampok tempat itu dan terjadi tembak-menembak. Saat berupaya melerai konflik tersebut, biar dia bisa lanjut berdiskusi dengan Bob, sebuah peluru basat ke tubuh Zaza. Liesel nangis melihat ayahnya terluka, sedangkan Bob malah jadi terharu. Ia berpikir Zaza berani berkorban untuknya. Bob kemudian mengecek area tembakan di tubuh Zaza. Ternyata Zaza selamat karena ada duit kepokan yang menghalangi lajur peluru. Zaza meminta Bob mengambil peluru di tubuhnya lalu berterima kasih telah menyelamatkan nyawanya. Bob pun mau memberikan tambahan modal. Zaza kemudian bertemu dengan rekanan bisnis lainnya, Marty, untuk transfusi darah. Sambil nunggu, Korda menceritakan yang sebenarnya pada Lisa, bahwa ia secara tidak langsung menjadi penyebab ibu Lisa terbunuh. Ternyata ibu Lisa memang selingkuh dengan Nubar, putra dari ayahnya alias saudara lelaki tiri. Cemburu, Korda menyebarkan fitnah bahwa istrinya punya affair dengan asisten Nubar, yang justru memicu Nubar marah sampai membunuh istri Korda dan asisten Nubar. Zaza juga masih berbisnis dengan Nubar. Lisa kaget, lalu bertanya apakah sebenarnya ia mencintai ibunya. Zaza menjawab tidak, lalu Lisa pun menamparnya. Namun Lisa masih memilih membantu ayahnya dan melanjutkan perjalanan supaya Nubar bisa diadili. Kini giliran Marty yang berdebat dengan Zaza setelah diperlihatkan perjanjian bisnis baru. Zaza kemudian memaksa Marty menyetujuinya tanpa banyak tanya dengan menarik pin granat. Mereka kemudian tertawa dan Marty mengalah. Zaza Korda lanjut ke rencana di kotak sepatu ketiganya, yaitu bertemu Hilda, sepupunya di pos Utopian. Korda makin nekat. Dia bermaksud melamar Hilda biar dapat suntikan dana tambahan. Hilda juga punya saham dalam kekayaan keluarga, dan Zaza tak ingin lagi minta bantuan Nubar. Setelah memohon-mohon, Hilda bilang pikir-pikir dulu. Dia mau menikah tapi tak mau memberikan tambahan dana. Dalam perjalanan pulang, terulang lagi kejadian heboh di pesawat. Pertama, pilotnya diracun, lalu pesawatnya ditembak oleh jet tempur. Pesawat jatuh dan hancur di hutan, tapi trio itu selamat. Bjorn tiba-tiba mengakui bahwa dia adalah mata-mata Excalibur untuk menghancurkan Zaza. Zaza dan Lisa hanya diam dan bingung karena mereka nggak nanya.
Tapi Bjorn malah ngasih berbagai bukti biar mereka percaya. Bjorn ingin membelot ke pihak Korda, istilahnya jadi double agent. Alasan utamanya adalah karena dia jatuh cinta sama Lysol. Zaza langsung nyeruduk Bjorn, tapi Bjorn berhasil membalas. Tiba-tiba pertarungan berhenti dan Zaza malah pergi menghindari Lysol dan Bjorn. Gak lama kemudian, keduanya mendengar Zaza teriak minta jangan ditolong. Bjorn langsung melesat dan melihat Zaza tenggelam di pasir hisap. Zaza teriak lagi jangan dibantuin. Saat Zaza tenggelam total, Bjorn manfaatin momen itu dengan mencium Lisa, lalu ikut nyemplung ke pasir hisap buat nolongin Zaza. Saat tenggelam, Zaza muncul lagi di tempat aneh. Kali ini ia bertemu dengan Tuhan yang diperankan Bill Murray. Setelah Zaza berhasil selamat, mereka memutuskan untuk camping di hutan. Masing-masing curhat tentang masa kecil mereka. Curhatan Zaza yang paling bikin bengong. Sekali seminggu dia makan bersama di dapur dengan para pembantu, membentuk semacam tali kasih dengan mereka. Berkat itu sampai sekarang Zaza jago masak dan cuci piring. Taunya Zaza malah ngelaporin ke bapaknya kalau mereka suka nyuri. Zaza kira itu bakal bikin dia dekat sama bapaknya. Taunya semua pegawainya dipecat dan Zaza dipukulin bapaknya. Terus bapaknya nggak mau ngobrol sama dia 3 bulan. Lysol jadi tambah yakin bapaknya nggak punya hati nurani, jadi pengen balik lagi jadi biarawati. Zaza berusaha ngebujuk lagi, tapi pembicaraan mereka berhenti karena Sergio tiba-tiba muncul. Mereka pun dibawa ke helikopter. Di sini Sergio sudah mempelajari rencana Zaza, kemudian cerita kalau mereka adalah grup yang terdiri dari pejuang kemerdekaan dan revolusioner bersenjata yang tinggal di hutan. Intinya dia basa-basi pengen grupnya disewa jadi tentara bayaran untuk Korda. Dan tibanya mereka di rumah bersama Sergio, itu menegaskan bahwa mereka telah sepakat bekerja sama. Lisa terkejut sekaligus senang Ibu Suri ada di rumahnya. Dia ingin balik lagi ke gereja, tapi ternyata Ibu Suri datang buat mastiin kalau Lisa nggak boleh lagi balik ke gereja. Tapi keluarganya masih boleh ngasih uang pembangunan untuk gereja. Sementara itu notaris keluarga Korda bikin kaget Zaza karena dia ngasih surat nikah dan perjanjian pranikah yang sudah ditandatangani Hilda. Saat makan malam, Korda menceritakan rencana puncaknya, yaitu pertemuan di sebuah hotel mewah gurun yang dibangun oleh kakek buyut Korda bernama Desert Oasis Palace. Semua investor berkumpul menyaksikan presentasi akhir Korda tentang mega proyek di Phoenicia yang sebenarnya adalah kedok untuk The Phoenician Scheme. Sebelum acara presentasi akhir, ada beberapa acara yang perlu dilakukan di hotel tersebut. Masing-masing anggota Korda pun diberi tugas. Pertama-tama, Bapak ini akan memimpin upacara pernikahan dengan Hilda agar bisa selesai sebelum presentasi investor. Berikutnya, Sergio dan grupnya akan jadi petugas keamanan dan bayarannya boleh nyuri lukisan berharga. Ibu Suri diminta membujuk Bapak Uskup Agung Felix untuk membantu menutupi kekurangan pendanaan. Awalnya Felix nolak, tapi setelah Korda dan 9 anak lelakinya bersedia untuk dibaptis, Felix pun menyanggupi. Korda minta Bjorn buat nunjukin lokasi persembunyian pos mata-matanya di hotel. Tapi dia nggak punya duit lagi buat bayar Bjorn. Bjorn langsung setuju dan nggak perlu dibayar lebih. Setibanya di lokasi persembunyian Excalibur, Korda cuma mau ngomong sama bosnya Bjorn kalau rencana mereka nggak akan berhasil. Tugas Lysol berkaitan dengan rencana Subox keempat. Isi kotak itu adalah benda keramat keluarga besar Korda. Mereka harus menemui Nubar untuk menyelesaikan masalah kematian Ibu Lisa dan membujuknya untuk menutupi kekurangan pendanaan sebesar 55%. Nubar dikabarkan sudah tiba di hotel. Zaza, Lisa, Bjorn, dan Sergio pun pergi ke kamar hotel Nubar. Saat berada di lift, Zaza sadar kalau penjaga lift itu mantan karyawannya yang dipecat karena ketahuan kalau dia itu pembunuh bayaran. Tapi sebelum dia apa-apain, bapak itu keburu minum pil racun dan mati. Keempatnya lanjut untuk bertemu dengan Nubar. Pertemuan ini diawali dengan Lysol yang ingin Nubar mengakui bahwa dia membunuh ibunya. Nubar menyebut bahwa Lysol memiliki mata yang mirip dengannya, tapi kemudian memberitahu bahwa ayahnya adalah sekretaris Zaza saat itu. Zaza bilang kalau berita itu adalah kebohongan yang ia sebarkan untuk menipunya, tapi Nubar tetap yakin itulah faktanya. Karena Nubar punya darah semua orang.
Golongan darah Lisel sama dengan sekretaris Zaza. Nubar balik menuduh bahwa Zaza membunuh keduanya. Namun, Zaza menyangkal sambil menggunakan detektor kebohongan dan lolos. Lisel kemudian nanya bapaknya orang asli mana, tapi Zaza dengan dinginnya bilang lupa. Pembicaraan itu ditutup dengan Lisel yang membuka kotak sepatu empat. Ada banyak barang peninggalan dan surat-surat perjanjian. Tapi yang paling disorot adalah foto Zaza saat bayi dalam sertifikat kelahiran, foto Nubar anak-anak dari rapot sekolah, dan ibu Lisel. Nubar minta satu bom asap racun, produk dari perusahaan Korda. Pertemuan pun diakhiri dengan Nubar yang menarik semua investasinya. Zaza dan timnya pergi, dan di dalam lift semuanya tertunduk lesu. Tiba-tiba Zaza menemukan kembali semangatnya lalu memutuskan untuk menutup sisa kekurangan pendanaannya menggunakan seluruh harta pribadinya, walaupun masih harus menanggung defisit yang tak terbatas. Dia akan membayar gaji semua pekerjanya, dan tak akan ada lagi yang kelaparan. Dengan kata lain, ia rela bangkrut dan tidak ikut ambil bagian dari proyek tersebut demi menyelesaikan The Phoenician Scheme dengan mengalahkan para birokrat. Wisel pun senang karena ia tak ingin kekayaan melimpah. Semua investor pun setuju untuk tanda tangan. Dan dimulailah acara terakhir, yaitu presentasi mega proyek Korda. Namun baru saja pembukaan, asisten Korda bilang kalau Nubar pengen ketemu. Zaza buru-buru nyamperin Nubar. Nubar bilang kalau dia berubah pikiran. Dengan bahagia, Zaza langsung nyodorin kontrak. Tapi Nubar bilang maksudnya bukan itu. Dia berubah pikiran, gak mau lagi pakai tangan orang lain untuk bunuh Zaza. Dia mau langsung bunuh pakai tangan sendiri. Mereka pun berkelahi. Sambil berantem, Nubar mengakui segala perbuatannya. Di babak final pertarungan mereka, Zaza penasaran kenapa Nubar rajin banget nyoba buat ngebunuh dirinya. Nubar cuman bilang, masa nggak tahu niatnya apa? Nubar kemudian melempar bom asap beracun produk dari Korda. Tapi ngelemparnya salah, bukan dipecahin ke lantai. Malah ngelempar ke jidat Zaza. Bom yang nggak pecah lalu ditangkap sama Zaza. Zaza kemudian ngelempar ke lantai dekat Nubar. Kemudian pecahlah bom itu. Zaza buru-buru balik ke ruang pertemuan. Di sana, Nubar tiba-tiba muncul dari balik market. Saat Nubar ngelepas pin granat, semua hadirin panik lalu Zaza memohon agar Nubar mau ngobrol dulu. Tiba-tiba muncul kilas balik foto saat Zaza bayi, Nubar anak-anak, dan ibu Lisel. Raut wajah Nubar pun mendadak kalem, lalu ia menempatkan granat di dadanya. Tiba-tiba per penahan spun granat lepas secara tidak sengaja, mungkin karena malfungsi pegas, sehingga granatnya aktif lalu meledak. Satu visi akhirat muncul lagi untuk terakhir kalinya. Zaza dan Lisel terlihat berjalan bersama lalu berhenti di depan brankas. Zaza meletakkan botol abu bapaknya di brankas tersebut. Lalu Lisel memimpin doa dengan nada satir yang intinya menyinggung bapaknya agar dia mau memakai hati nurani untuk menentukan setiap tindakannya di kehidupan mereka ke depannya. Akhirnya tibalah kita di bagian epilog film ini, dan tampaknya doa Lisel itu terkabul. Lisel kemudian menulis surat pada Ibu Sri, menceritakan kondisi keluarganya. Zaza, Lisel, dan 9 putra Korda yang telah tumbuh besar pindah ke gedung yang jauh lebih sederhana. Bjorn jadi staf di SD mengajar biologi. Di lantai paling bawah, mereka membuka restoran. Korda menjadi juru masaknya. Bjorn memberanikan diri melamar Lisel. Bjorn langsung ngaku kalau cincin pemberiannya itu seharusnya milik Hilda. Tapi karena Hilda meng-cancel pernikahannya dengan Korda setelah insiden di hotel, Hilda lalu mengembalikannya pada Zaza. Bjorn pun minjem sama Zaza buat ngelamar Lisel. Korda dan Lisel kini bisa santai bareng selepas bekerja. Sambil main kartu, Zaza nanya apakah Lisel menerima lamaran itu. Lisel bilang mereka akan menjalani dulu masa percobaan. Wes Anderson sendiri mengakui bahwa tujuan akhir misi Korda sebenarnya bukan soal proyek itu sendiri, melainkan reunifikasi dengan Lisel. Dia menyebut proyek tersebut semacam ritual bagi Korda untuk kembali ke keluarga.
Film ini tidak menyuguhkan post-credit scene atau kisah tersebut. Dengan kata lain, semua konflik utama telah diselesaikan. Ending film ini berbalik drastis dengan babak pembuka, bahwa The Phoenician Scheme sejatinya adalah pencarian makna kembali, bukan skema korup meraup untung.